Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini, biasanya kajian ba'dal maghrib di Masjid Al-Ikhlas Karangbendo, dengan kita kaji kitab Syarh Sunnah dan At-Tadhib fi Adillah al-Riwayah wa Takrib. Kali ini kita hanya bisa ngaji di rumah dan kita masih bahas kitab yang sama. Kami kali ini akan membahas dua pembahasan tersebut, Syarh Sunnah sampai masih dalam sikap pada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita akan melihat keutamaan dari Utsman bin Affan. Lalu yang berikutnya nanti kita akan lihat beberapa pembahasan dari At-Tadhib tentang sunnah solat, mulai dari sunnah yang dilakukan sebelum solat, ada azan dan iqamah. Baik, kami bacakan perkataan Imam Al-Muzani rahimahullah. Nanti setelah kami edit beberapa, baru tulisan ini baru bisa kami cantumkan di website rumaisa.com. Imam Al-Muzani rahimahullah mengatakan, wa yuqalu bi fadli khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, fa huwa afdalul khalqi wa akhiruhum ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan tentang keutamaan khalifah, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia adalah manusia terbaik dan terpilih sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nusanni ba'dahu bil Faruq wa huwa Umar bin Al-Khattab. Fahuma wazira Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa daji'ahu fi qabrihi. Kita sebutkan di urutan kedua setelahnya adalah Al-Faruq, yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan, yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Keduanya adalah orang dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersebelahan kuburnya dan teman duduk di surga. Kemudian wa nusallisu bidzin nurain Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, thumma bidzil fadli wat tuqa Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian kita sebutkan yang ketiga adalah Dzun Nurain, pemilik dua cahaya, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian setelahnya adalah pemilik kemuliaan dan ketakwaan, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Semoga Allah meridhoi mereka berempat. Nah, kali ini setelah kita menyebutkan tentang Umar bin Khattab, kita sebutkan tentang sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, nama panjangnya atau keturunannya, silsilahnya kita dapat lihat dari nama beliau berikut ini. Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdu Asyams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'addu bin Adnan. Nah, kalau kita lihat dari garis keturunannya, nanti punya titik kesamaan di Abdul Manaf. Dan juga merupakan kakek dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu di atasnya Abdullah, di atasnya Abdul Muttalib, di atasnya itu Hashim, di atasnya itu Abdul Manaf, di atasnya itu baru Qusay. Maka punya kesamaan pada Abdul Manaf di sini. Nah, Amirul Mukminin Dzun Nurain berhijrah itu 2 kali.
dan suami dari dia adalah suami dari 2 orang putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya itu bernama Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah bin Hubaib bin Abdus Syams, dan neneknya bernama Ummu Hakim Bidha binti Abdul Muttalib bibi Rasulullah. Jadi neneknya itu bibi Rasulullah. Maka dari sisi nasab, orang Quraisy satu ini memiliki kekerabatan yang sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Utsman dengan Nabi punya kekerabatan, baik dari bapaknya Utsman tadi maupun dari ibunya Utsman. Karena Bidha binti Abdul Muttalib itu bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia adalah nenek dari Utsman bin Affan. Dari sisi nasab, orang Quraisy satu ini memiliki kekerabatan tadi seperti disebut sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain sebagai keponakan Rasulullah, Utsman juga menjadi menantu Rasulullah dengan menikahi 2 putri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita lihat dari keutamaan ini saja sudah menunjukkan kalau Utsman itu punya keutamaan, karena seorang itu tak cari mantu untuk putrinya, ya, menantu untuk putrinya nantinya, tentu saja pasti dia milih orang-orang pilihan di situ. Ya, itu sudah kita paham bagaimana sosok dari Utsman bin Affan dari 2 putri yang dinikahi oleh Utsman, yaitu Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Yang pertama nikahi Ruqayyah, kemudian meninggal, kemudian menikahi Ummu Kulsum. Lalu Utsman bin Affan termasuk di antara 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau juga menjadi 6 orang anggota syura dan salah seorang khalifah al-Mahdiyyin yang diperintahkan untuk mengikuti sunnahnya. Jadi Nabi SAW kan pernah mengatakan, wa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kemudian Utsman adalah seorang yang rupawan, lembut, janggutnya itu lebat, berperawakan sedang, mempunyai tulang persendian yang besar, berbau bidang, ya. Berbau bidang, rambutnya lebat, dan bentuk mulutnya itu bagus. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana ya fisik dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, kemudian Az-Zuhri itu mengatakan beliau berwajah rupawan, bentuk mulut bagus, berbau bidang, berdaya lebar, dan mempunyai telapak kaki yang lebar. Nah, Amirul Mukminin Utsman bin Affan terkenal dengan akhlaknya yang mulia, sangat pemalu, dia itu dermawan dan terhormat, dan terlalu panjang untuk mengisahkan kedermawanan beliau kepada kesempatan yang sempit ini. Ya, untuk kehidupan akhirat, menolong orang lain, dan berderma seolah-olah hartanya seringan buah-buah kapuk yang terpecah lalu kapuknya berembus sebagai angin yang kencang. Berarti beliau itu sangat semangat sekali untuk bersedekah. Kemudian penduduk surga yang hidup di bumi. Utsman ini adalah penduduk surga yang hidup di bumi. Jadi Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW masuk ke sebuah kebun dan memerintahkanku untuk menjaga pintu kebun tersebut. Kemudian datang seorang lelaki untuk masuk. Beliau bersabda, izinkan dia masuk. Kemudian beritakan kepadanya bahwa ia masuk surga. Ternyata laki-laki tersebut adalah Abu Bakar. Setelah itu datang laki-laki lain meminta diizinkan masuk. Beliau bersabda, izinkan masuk. Kemudian beritakan kepadanya bahwa ia itu masuk surga. Ternyata laki itu yang kedua di sini adalah Umar bin Khattab. Lalu datang lagi seorang laki-laki minta diizinkan masuk. Beliau terdiam sejenak lalu bersabda, izinkan ia masuk.
kemudian beritakan kepadanya bahwa ia masuk surga disertai dengan cobaan yang menimpanya. Ternyata laki-laki tersebut adalah Utsman bin Affan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar itu masuk surga, Umar masuk surga, dan Utsman itu masuk surga. Adapun kedudukan Utsman dibanding umat Islam lainnya disebutkan berikut ini. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku melihat bahwa aku diletakkan di sebuah daun timbangan dan umatku diletakkan di sisi daun timbangan lainnya. Ternyata aku lebih berat dari mereka." Kemudian diletakkan Abu Bakar di satu daun timbangan dan umatku diletakkan di sisi yang lainnya. Ternyata Abu Bakar lebih berat daripada umatku. Setelah itu diletakkan Umar di sebuah daun timbangan dan umatku diletakkan di sisi yang lainnya. Ternyata dia lebih berat dari mereka. Lalu diletakkan Utsman di sebuah daun timbangan dan umatku di sebelah di sisi lainnya. Ternyata dia lebih berat dari mereka. Menunjukkan Abu Bakar lebih berat, menunjukkan Umar lebih berat, begitu juga Utsman radhiyallahu anhum. Terus ada hadis yang serupa diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalur Umar bin Al-Khattab. Hadis ini menunjukkan kedudukan Abu Bakar, Umar dan Utsman dibandingkan seluruh umat Nabi Muhammad yang lain. Lihat ya, sampai dibandingkan dengan umat yang lain, Utsman tetap masih lebih mulia. Seandainya orang-orang terbaik dari umat ini dikumpulkan lalu ditimbang dengan salah seorang dari 3 orang sahabat ini, niscaya timbangan mereka lebih berat dibandingkan seluruh orang-orang terbaik tersebut. Lalu yang terakhir tentang kabar tentang kekhalifahan dan orang-orang yang akan memberontaknya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus seorang untuk memanggil Utsman. Nah, ketika Utsman sudah datang, Rasulullah menyambut kedatangannya. Setelah kami melihat Rasulullah menyambutnya, maka salah seorang dari kami menyambut kedatangan yang lain. Dan ucapan terakhir yang disampaikan Rasulullah sambil menepuk pundak Utsman adalah, "Wahai Utsman, mudah-mudahan Allah akan memakaikanmu sebuah pakaian mengamanahimu jabatan khalifah. Dan jika orang-orang munafik ingin melepaskan pakaian tersebut, janganlah engkau lepaskan sampai engkau bertemu denganku, yaitu meninggal." Dan akhirnya perjumpaan yang disabdakan Rasulullah SAW pun terjadi dari Abdullah bin Umar bahwa Utsman bin Affan berbicara di hadapan khalayak ramai, "Aku berjumpa dengan Nabi SAW di dalam mimpi, lalu beliau mengatakan, 'Wahai Utsman, berbukalah bersamaku, berbukalah bersama kami.' Maka pada pagi harinya beliau berpuasa dan di hari itulah beliau terbunuh." Jadi tidak sempat tadi ya untuk menunaikan puasa secara sempurna berarti. Dan berarti dia meninggal dunia dalam keadaan berpuasa. Dan tadi dibilang tadi ada yang berontak, ya disinilah memberontaknya. Dan Kasir bin As-Salat mendatangi Utsman bin Affan dan berkata, "Amirul Mukminin, keluarlah dan duduklah di teras depan agar masyarakat melihatmu. Jika engkau lakukan itu, masyarakat akan membelamu." Utsman tertawa lalu berkata, "Wahai Kasir, semalam aku bermimpi seakan-akan aku berjumpa dengan Nabi Allah, dengan Abu Bakar, dengan Umar. Lalu beliau bersabda, 'Kembalilah karena besok engkau akan berbuka bersama kami.' Kemudian Utsman berkata, 'Demi Allah, tidaklah matahari terbenam esok hari kecuali aku sudah menjadi penghuni akhirat.'" Nah, itu menunjukkan akhir hidup dari Utsman bin Affan. Demikianlah sedikit cuplikan tentang keutamaan Utsman bin Affan yang mungkin tertutupi oleh orang-orang yang lebih senang memperhatikan aib-aib seseorang seperti sahabat ini. Padahal aib itu sendiri adalah fitnah yang dituduhkan kepada Utsman yang tidak benar. Semoga Allah meridai Utsman bin Affan dan masukkannya ke dalam surga yang penuh kedamaian. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.